Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sobat BSI, dimanapun Anda berada, khususnya untuk mahasiswa atau kuliah keamanan dan penjaminan informasi. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki pertemuan 13 dengan tema eksploitasi keamanan. Kita akan membahas yang pertama adalah anatomi suatu serangan yang dilakukan oleh hacker. Ya, salah satunya adalah footprinting. Mungkin rekan-rekan baru mendengar istilah ini. Nah, apa itu footprinting? Yaitu adalah mencari rincian informasi terhadap sistem. Jadi sistem untuk dijadikan sasaran ini mencangkup pencarian informasi dengan search engine, WHOIS, dan DNS zone transfer. Dan definisi lain mengenai footprinting yakni adalah proses mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai cara untuk masuk ke dalam sistem jaringan suatu organisasi. Footprinting merupakan langkah awal dari penyerangan sebuah sistem. Penyerangan mengumpulkan informasi sensitif yang tersebar di area publik. Kita lanjut ke hacking tools. Jadi ada beberapa tools yang dilakukan oleh hacker untuk melakukan hacking ya. Salah satunya ada WHOIS, Host, and Lookup, Dig. Ini yang terjadi pada tools di sistem Unix ya. Salah satunya mungkin kita akan coba jabarkan. WHOIS. Apa itu WHOIS? Dan fungsinya apa sih? WHOIS adalah daftar cacatan yang ada di internet yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang memiliki domain dan bagaimana cara menghubunginya. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Tadi dikatakan, WHOIS adalah sistem yang memberikan informasi tentang pendaftaran nama domain dan IP address. Melalui informasi ini, Anda akan tahu siapa pemilik sebuah website. Dan bagaimana cara menyembunyikannya? Jika kamu ingin menginformasi atau entry WHOIS pada nama domain tersembunyi, maka kamu harus membeli layanan lain bernama WHOIS Protection. Ya. Jadi salah satu cara menyembunyikan informasi WHOIS adalah berlangganan. WHOIS Protection. Ada lagi istilah namanya nlookup. Mungkin teman-teman juga harus mengetahui apa itu nlookup. Adalah mengonversi nama domain ke alamat IP dan juga sebaliknya. Dengan begitu, sederhananya fungsi nlookup adalah untuk tools yang dapat digunakan untuk melakukan query ke domain name. Sedangkan tools di sistem Windows yang bisa dimanfaatkan adalah salah satunya SamSpade. Bisa diakses oleh alamat www.samspade.org. Jadi apa itu SamSpade ya? SamSpade. Jadi SamSpade itu berjalan di semua versi Windows, dimulai dari Windows 95, dan memudahkan untuk melakukan banyak investigasi dan analisa dengan cepat. Mulai dari menentukan pemilik blog ke alamat IP tertentu, hingga memeriksa konten halaman web. Ia juga memiliki beberapa fitur yang khusus untuk mendeteksi sebuah spam dan situs yang menyampaikan spam, seperti seorang detektif swasta sungguhan lah. Sam Spade tidak memiliki atau tidak melakukan apapun yang tidak dapat Anda lakukan sendiri jika Anda tahu caranya dan memiliki alat yang tepat. Perangkat lunak ini mengintegrasikan kemampuan yang ditemukan dalam ping, traceroute, time, WHOIS, and lookup.
finger, dig, packet sniffer, memindai port, bahasa script, dan banyak lagi. Semua dengan tampilan GUI atau Graphic User Interface yang bagus untuk boot. Dan di sini ada gambar di mana menjelaskan mengenai susunan tabel dari footprinting yang diawali oleh footprinting itu sendiri. Ya, nanti saya akan coba jelaskan eh, masing-masing tahapan tersebut ya dari footprinting tadi kita sudah jelaskan yakni adalah pengumpulan informasi terkait target seperti domain, subdomain, dan informasi organisasi. Nah, setelah itu, setelah footprinting dilakukan oleh hacking, atau oleh hacker maksudnya, itu dilakukan scanning. Nah, scanning ini apa yang dilakukan oleh hacker? Yaitu pemindaian untuk mengidentifikasi layanan dan port yang aktif di sistem target. Setelah di scanning, itulah dilakukan enumeration, ya, yaitu adalah pengumpulan informasi lebih lanjut seperti pengguna, grup, dan sumber daya jaringan. Nah, setelah enumeration, yaitu masuk ke dalam tahap gaining access, di mana hacker mencoba masuk ke dalam sistem target, biasanya melalui eksploitasi kerentanan yang ditemukan. Nah, setelah gaining access dilakukan, masuk ke dalam escalating privilege, ya, yaitu memperoleh hak akses yang lebih tinggi setelah berhasil masuk ke sistem. Nah, setelah itu ke filtering, pengambilan data atau informasi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, di tahapan filtering ini bisa berulang kembali ke dalam enumeration, ya, di mana apabila pengambilan data atau informasi yang dilakukan oleh filtering itu tidak berhasil, maka dilakukan pencobaan masuk ke dalam sistem target, gitu kan, yaitu gaining access. Sorry, mohon maaf, enumeration. Jadi dilakukan pengumpulan informasi lebih lanjut, seperti yang tadi ada pengguna, grup dan lain sebagainya yang ada di jaringan. Jadi pada tahap filtering ini, kalau tidak berhasil, balik lagi ke enumeration, gitu ya. Kalau berhasil, itu masuk lagi ke dalam tahapan selanjutnya yaitu conferring tracks, yaitu menghapus jejak digital untuk menghindari deteksi atau pelacakan informasi, pelacakan oleh sistem keamanan. Ya, jadi setelah dia mendapatkan data filtering, dihapus jejaknya, gitu ya. Nah, setelah covering tracks dilakukan, masuk ke dalam tahap selanjutnya itu ada creating backdoors, ya, di mana creating backdoors itu adalah membuka pintu belakang atau akses yang tidak sah untuk masuk ke dalam sistem kembali. Jadi dia itu membuat celah tersendiri ya dari sistem yang sudah dibobol untuk melakukan pembobolan ulang, ya. Setelah itu kalau tidak misalnya berhasil membuat backdoors, ya, itu dia balik lagi ke tahap gaining access, mencoba masuk kembali ke sistem target gitu maksudnya. Dilihat ada nggak kerentanan atau lubang vulnerabilities pada sistem yang ditemukan. Kalau berhasil ya membuat pintu belakang atau backdoors, ya kan, maka dia akan masuk ke dalam tahap terakhir yaitu denial of service, membuat layanan atau sistem tidak dapat diakses atau digunakan oleh pengguna lainnya. Tuh. Jadi itu tahapan dari ya, ya langkah yang dilakukan oleh hacker dalam meretas sebuah sistem. Oke, dari masing-masing penjelasan di atas, ya,
Kalau rekan-rekan ingin lebih detail, bisa melihat dari modul. Di situ ada beberapa contoh tools-tools yang digunakan atau software yang digunakan masing-masing tahapan. Contohnya ada scanning, tahapan scanning di nomor 2 bisa memanfaatkan software Super WinSpo SuperKit, Ping Plotter, SuperScan, UltraScan, dan lain-lainnya. Maaf, disclaimer bukan memanfaatkan, tapi hanya mengetahui karena perilaku hacking itu kan sifatnya ilegal ya. Kalau tidak persetujuan dari apa namanya eh, user yang diintip atau dibobol gitu, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut kepada ilustrasi DOS attack. Distribusi denial of service attack ya. Jadi pada saat serangan DOS ya, denial of service, distribusinya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang di sini disebut malicious actor gitu ya, yakni adalah sejumlah individu atau kelompok yang memiliki niat jahat untuk meluncurkan serangan DOS atau denial of service. Mereka dapat terdiri dari peretas, kelompok peretas ataupun entitas jahat lainnya. Ya, dia melakukan remote controlling, yaitu malicious actor atau aktor jahat ini menggunakan alat atau botnet untuk mengendalikan serangan mereka dari lokasi yang jauh. Ini dapat mencakup pengguna malware atau bot yang ditanamkan pada komputer yang terinfeksi. Nah, para pelaku jahat menggunakan botnet, yaitu jaringan komputer yang terinfeksi malware dan dapat dioperasikan dari jarak jauh. Botnet ini adalah kumpulan komputer yang bekerja bersama-sama untuk melancarkan serangan yang disebut botnet controller. Ya. Nah, sedangkan apa itu compromise server? Nah, tahap selanjutnya adalah distribusi yang keempat, yaitu compromise server, yaitu sejumlah server yang telah diambil alih atau dikompromi oleh pelaku jahat atau malicious actor, ya. Ini bisa termasuk server yang terinfeksi malware ataupun telah diambil alih oleh botnet controller untuk digunakan dalam serangan. Nah, sedangkan target server ini adalah server yang menjadi tujuan serangan denial of service. Serangan dilakukan dengan cara membanjiri si server dengan lalu lintas data yang tidak valid atau permintaan palsu, menyebabkan kelebihan beban dan membuatnya tidak dapat menjawab permintaan pengguna yang sah. Nah, penggunaan sah kita sebut dengan nama legitimate user, yaitu pengguna yang sah yang mencoba mengakses atau menggunakan layanan target server dalam serangan DOS. Pengguna sah ini mungkin mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan total dalam mengakses layanan yang seharusnya tersedia apabila sudah terserang oleh malicious actor. Jadi, dari tahapan ini, ya, atau ilustrasi DOS attack mencerminkan serangan DOS yang melibatkan koordinasi antar pelaku jahat ya atau malicious actor dengan pengendalian botnet, server kompromi ya, dan server yang menjadi target, semua dengan tujuan menggunakan layanan yang seharusnya tersedia untuk penggunaan yang sah. Oke. Eh, ini adalah klasifikasi dari DOS attack. Ada LAN attack, smooth buffer overflow attack, ada ping of death, trade drop, scenes, tribal flow attack. Ya, untuk penjelasannya itu bisa baca ulang di modul. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan eh, penjelasan singkat dan
umum pada materi pada pertemuan 13 ini ya mengenai eksploitasi keamanan. Jadi rekan-rekan bisa membaca ulang modul untuk penjelasan lebih terperinci. Dari saya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penjelasan, mohon dikoreksi saja dan boleh komen untuk pengembangan wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.